Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gian Sebau. Apa kabar kalian semua guys? Jadi pada hari ini kita akan membahas penyelesaian dari soal UKK TKJ paket 2 tahun 2024. Jadi untuk pertama-tama, bagi kalian yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe supaya saya selalu semangat untuk bikin video buat kalian semua. Tekan like juga sebagai uang parkir sebelum nonton video ini. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Ini adalah soalnya, soal TKJ untuk paket 2 tahun 2024. Di sini ada daftar peralatan dan bahan. Kemudian ini adalah soal tugasnya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini guys ya. Nah, jadi saya akan coba selesaikan pelan-pelan guys ya. Saya akan pelan-pelan, jangan di skip video ini, supaya pastikan kalian nonton sampai habis guys ya, supaya paham, nggak ada yang tertinggal. Jadi pertama-tama kita lihat dulu di sini, pastikan kalian mempunyai topologi jaringan seperti ini. Nah, di sini kita memiliki ISP. Nah, itu bebas ya. Mungkin di sekolah kalian ada jaringan dari WiFi, fiber optik dan lain-lain. Nah, di sini saya contohkan pakai modem Orbit. Nah, kemudian kita mempunyai dua buah router, yaitu Mikrotik RB941, ada dua buah. Kemudian ada PC. Nah, PC ini yang kita gunakan sekarang. Kemudian nanti pas pengujian kita akan menggunakan handphone juga. Nah, jadi untuk langkah pertama, hubungkan sumber internet atau ISP ke Mikrotik pada port 1. Kemudian hubungkan komputer Anda ke Mikrotik di port 2. Nah, kemudian untuk melakukan konfigurasi, kita masuk ke Winbox. Klik buka Winbox. Nah, kemudian pada tab neighbor, jika belum muncul silakan tekan refresh. Jika sudah muncul, klik MAC address atau IP address, kemudian connect. Nah, bagi kalian yang belum mempunyai Winbox, silakan download di website resmi Mikrotik ada. Nah, kemudian kita perhatikan lagi pada soal. Di sini identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Itu ada di soal pada bagian atas ini guys ya. Nah, kemudian buatlah spesifik perangkat juga ada di atas, buatlah spesifikasi dan topologi jaringan. Nah, untuk topologi jaringan sebenarnya ada di soal pada bagian bawah. Nah, ini topologi jaringan yang akan kita buat. Oke, kita kembali lagi ke soal. Kita akan kerjakan satu persatu. Untuk 1, 2, 3 sudah selesai. Kita tandai. Ini selesai. Nah, kita masuk soal nomor 4. Soal nomor 4, konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan ada dua buah VLAN yang harus kita buat, VLAN 1 dan VLAN 2. ID-nya VLAN 1 10 dengan nama siswa, kemudian VLAN 2-nya ID 20, kemudian nama VLAN-nya guru. Oke, kita kerjakan. Kembali ke Winbox. Pada Winbox, kita buka tab interface. Nah, kemudian pada tab interface, kita klik tambah, kemudian VLAN. Nah, pada bagian ini, pastikan pada tab general, nah, name-nya ganti. Ini ganti menjadi siswa. Siswa, sesuaikan dengan soal, VLAN ID-nya
10, kemudian dikerjakan pada Ether 2. Selesai, klik apply, kemudian kita copy. Kita buat lagi namanya guru, kemudian VLAN ID-nya 20. Pada Ether 2 juga. Klik apply dan OK. Yang ini OK kan lagi. Nah, perhatikan di sini pada Ether 2 sudah ada 2 buah VLAN. Ya. Oke. Sekarang ini selesai. Nah, kemudian untuk yang B, konfigurasi Ether 1 sebagai sumber internet. Ether 1 dijadikan sumber internet, kemudian gateway-nya sesuai IP yang diberikan oleh ISP. Oke, kita kerjakan. Masuk ke IP, kemudian ke DHCP client, kemudian klik tambah. Nah, interface-nya ganti ke Ether 1, kemudian apply dan OK. Nah, agar internet berjalan pada klien Mikrotik ini, kita perlu membuat sebuah NAT. Cara membuat NAT-nya, klik IP, kemudian firewall, kemudian pada tab NAT, klik tambah, kemudian pastikan chain-nya src NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, kemudian masuk ke tab action, kemudian action-nya ganti menjadi masquerade. Klik apply, OK. Nah, untuk soal ini, bagian ini selesai. Kita tandai. Oke, selesai. Nah, kemudian pada Ether 2 itu digunakan untuk jaringan LAN. Nah, jaringan LAN-nya terdapat 2 buah VLAN, yaitu VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, kemudian kita juga di sini kita diminta untuk membuat IP dan DHCP server. Nah, di sini ada 3 buah yang harus kita kerjakan, yaitu VLAN 1, VLAN 2, dan WLAN-nya. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk membuat IP-nya. Kita kerjakan. Kembali ke Winbox. Klik IP, kemudian addresses, kemudian klik tambah. Kita masukkan IP 192.168.40.1/24 itu untuk VLAN 1 atau siswa. Klik apply, kemudian copy. Kita kerjakan untuk guru. Ganti saja segmennya. Segmen ketiganya ganti 60. Interface-nya ganti ke guru. Kemudian apply. Kemudian copy lagi, kita kerjakan untuk WLAN-nya. Ini 20. Kemudian interface-nya ganti menjadi WLAN 1. Klik apply, OK. OK dan OK. Kita sudah mengerjakan IP-nya, sekarang kita mengerjakan DHCP servernya. Masuk ke IP, kemudian DHCP server, kemudian masuk ke DHCP setup. Klik, kemudian kita klik kerjakan untuk siswa dulu. Siswa, next. Nah, kemudian pada bagian address to give out, ganti address yang akan dibagikan menjadi 10 sampai 50. Ganti ujung-ujungnya aja ya. Next. Selesai. Kemudian kita buat DHCP lagi untuk guru. Next. Address to give out-nya ganti. Ini ada strip ya, artinya hingga 10 hingga 50. Next dan OK.
kita buat lagi untuk WLAN-nya. WLAN 1, next, next, next. Address to give out-nya ganti 10 sampai 50. 50. Kemudian next, next, next. Oke, selesai. Nah, pada bagian ini sudah kita kerjakan. Kita tandai. Kemudian untuk IP WLAN-nya juga sudah. Dan DHCP WLAN-nya sudah. Nah, sekarang kita kerjakan. Untuk WLAN-nya, kita buat nama Wi-Fi-nya itu UKK underscore nomor absen. Kemudian kita beri password 1 sampai 8. Caranya, kembali ke Winbox. Kemudian masuk ke tab menu wireless. Kemudian ini WLAN satunya dihidupkan dulu. Klik dan centang. Kita masuk terlebih dahulu ke security profile. Kita buat passwordnya dulu. Klik tambah. Kemudian modenya ganti menjadi dynamic key. Centang pada bagian WPA PSK. Masukkan passwordnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik apply dan OK. Kembali ke wireless interface. Klik 2 kali pada WLAN 1, kemudian pada tab wireless, itu modenya ganti menjadi AP bridge, nah, kemudian bandnya dan cari yang ada tulisan BGN. Kemudian kita langsung ke SSID, SSID-nya ganti menjadi sesuai dengan soal. UKK underscore nomor absen. Misalkan nomor absen saya 08. Oke, security profile ganti dengan profil yang kita buat tadi, yaitu profil 1. Kemudian tinggal kita apply dan oke. Nah, kita lihat lagi soalnya. Untuk ini sudah kita kerjakan. Kita tandai. Oke, sudah kita kerjakan. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu konfigurasi hotspot dengan DNS portal smk.sch.id. Kita kerjakan. Kita setting hotspotnya terlebih dahulu. Masuk ke IP, kemudian ke hotspot. Nah, pada bagian ini, kita klik terus yang paling kirinya sampai masuk ke tab server. Kemudian klik hotspot setup di interface WLAN 1, klik next, kemudian next, next, next lagi, next lagi. Untuk DNS server ini bisa ditambahkan, bisa tidak. Kalau saya tambahkan DNS dari Google 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Kemudian next. Nah, DNS name-nya ganti seperti di soal, yaitu portal smk.sch.id. Copy, kita paste di sini. Kemudian next. Nah, untuk pertama kali ketika kita menyeting hotspot, itu disuruh membuat akun admin. Nah, di sini untuk akun admin, beri saja password yang kalian mudah mengingatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Selesai. Setting hotspot selesai. Yang ini sudah kita kerjakan. Berikutnya, kita diminta untuk membuat tulisan selamat datang di hotspot SMK nama sekolah kalian di tampilan login hotspot kita. Jadi, caranya pergi ke menu file, kembali ke Winbox, pergi ke menu file, kemudian cari file login.html di dalam folder hotspot.
Kita perkecil dulu tampilan Winbox-nya. Kemudian file login ini kita klik kiri, kemudian kita keluarkan ke desktop. Nah, ini kita geser dulu. Cari file login. Nah, ini ya. Kita klik kanan, kemudian open with, kemudian notepad. Buka dengan notepad. Kita perbesar. Nah, kemudian tekan Ctrl F untuk melakukan pencarian. Ctrl F, cari tulisan please. Ini dia ya. Please login. Nah, di sini berhubung sudah saya kerjakan. Selamat datang di Hotspot SMK 1 Suronya. Nah, tadinya ini tidak ada seperti ini. Hanya seperti ini, kemudian jika sudah dikerjakan, dia akan seperti ini. Kita paste di atasnya, kemudian pada bagian please login-nya ini ganti menjadi selamat datang di Hotspot SMK 1 Suro. Kita klik simpan, Ctrl S, kemudian kita close saja. Nah, file login ini yang ada di file Winbox, kita hapus. Klik login.html, kemudian hapus. Nah, file yang sudah kita edit tadi, itu klik kiri lagi, masukkan ke dalam folder hotspot pada Winbox. Oke, sudah kembali file login.html-nya. Dengan begini sudah selesai. Ini sudah kita kerjakan. Kita tandai. Nah, kemudian kita disuruh membuat 5 buah user hotspot. Nah, kita kerjakan. Caranya, kita kembali ke menu hotspot. Di IP, kemudian hotspot. Nah, di sini kita masuk ke user profile. Nah, kita buat dulu profile dari user-user tadi sebelum kita membuat usernya. Nah, kita terlebih dahulu membuat user profile ini untuk membuat limitasi kecepatan internetnya. Klik tambah, kemudian yang pertama itu adalah kepala sekolah. Nah, kita buat dulu untuk kepala sekolah. Kemudian kecepatannya kita batasi di 512 kbps per 512K. Tulis aja 512K per 512K untuk profil kepala sekolah. Klik apply, kemudian copy lagi, kita kerjakan untuk guru. Rate limitnya ganti menjadi 256K per 256K. Klik apply, kemudian copy lagi. Kita kerjakan untuk yang siswa, namanya ganti siswa. Kemudian rate limitnya ganti 128K / 128K. Kemudian apply dan copy lagi. Nah, ini kita buat untuk penguji. Kita buat dia jadi terserah kalian. Kalau saya beri 1M per 1M. Nah, kemudian klik apply dan oke-kan semuanya. Oke. Di sini kita sudah buat 5 buah profil ya, 4 buah. Guru, kepala sekolah, penguji, dan siswa. Default akan menjadi profil dari akun admin. Selanjutnya kita kerjakan akunnya. Akun untuk login ke hotspot. Masuk ke tab user. Nah, kemudian klik tambah. Name-nya ganti jadi kepala sekolah.
kemudian passwordnya sesuaikan dengan soal 1, 2, 3, profilnya itu ganti kepala sekolah. Klik apply, kemudian copy lagi, kita buat untuk guru, name-nya ganti jadi guru, kemudian passwordnya 456, kemudian profilnya ganti guru, kemudian apply, kita copy lagi, kemudian kita kerjakan untuk siswa, passwordnya 789, profilnya ganti siswa, kemudian apply, kemudian kita copy lagi untuk penguji, kita buat penguji. Nah, ini untuk password sebenarnya terserah, jadi kita buat saja ASDF. Profilnya jangan lupa ganti ke penguji. Apply, oke kan semua. Oke, dan oke. Oke, sampai di sini kita sudah mengerjakan user hotspot. Jadi, soal yang ini selesai. Kita tandai. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi nomor 5. Nah, sebenarnya kita harusnya mengerjakan nomor 6 dulu. Karena nomor 5 ini itu adalah konfigurasi pada router kedua. Jadi kita kerjakan nomor 6 dulu, konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel ke jaringan wireless. Jaringan kabel dan jaringan wireless ke jaringan internet. Kita kerjakan. Kembali ke Winbox, kemudian klik IP, kemudian root. Nah, di sini yang paling atas keterangannya yaitu DAS atau Dynamic, Active, dan Statis. Kita harus menjadikan dia aktif dan statis saja. Kita yang paling atas yang ada tulisan Reachable Ether 1, kita klik, kemudian kita hapus. Kita buat baru, gateway-nya ganti IP dari ISP kalian. Kalau ISP saya yaitu 192. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek di IP kemudian address. Nah, di sini cari yang Ether 1. Ether 1 ini klik 2 kali. Nah, kalian perhatikan di sini di networknya itu 192.168.100.0. Ganti saja nolnya ini menjadi 1. Kita copy saja, kembali ke root tadi. Nah, kita hapus dulu, kita pastekan nolnya ganti 1. Nah, ini adalah IP dari ISP. Kemudian klik pada check gateway-nya sampai keluar ping, kemudian distance-nya 1. Klik apply dan oke. Kita close dulu. Nah, perhatikan pada root list-nya, yang tadinya tulisannya DAS, sekarang hanya AS, sudah menjadi statis. Jadi soal nomor 6 sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan untuk port 5. Sekarang kita masuk ke router kedua atau mikrotik yang kita jadikan switch. Kita connect di port 2 biasa. Saya pindahkan dulu kabel yang terkonek ke komputer saya ke switch nomor 2. Kalau sudah dikonekkan ke switch kedua, kita klik MAC address-nya. Jika belum muncul sama seperti sebelumnya, klik refresh. Klik MAC address, kemudian klik connect.
di sini kita masuk ke menu bridge. Nah, di sini kita ganti dulu identitas dari mikrotiknya menjadi switch. Caranya, pergi ke sistem, kemudian identity, ganti menjadi switch. Switch, TCK. Oke, klik apply dan oke. Pastikan di atas sudah berganti menjadi switch. Nah, ini sekedar nama saja, tidak diganti juga tidak apa-apa. Tapi untuk memudahkan kita ketika ingin meremote mikrotiknya. Kemudian yang harus kita kerjakan adalah kita buat bridge. Klik menu bridge, kemudian pada tab bridge, klik tambah, kemudian klik apply dan oke. Kemudian masuk ke tab port. Nah, klik tambah lagi, masukkan seluruh port dari Ether 1 sampai Ether 4. Nah, ini Ether 1, interface Ether 1, bridge 1, oke, apply. Kemudian copy lagi, interface-nya ganti jadi Ether 2. Nah, berhubung kita connect di Ether 2, kita dahulukan Ether setelahnya. Karena kalau kita langsung apply, dia akan reconnect. Kemudian kita langsung lompat dulu ke 3, klik apply, kemudian copy, kita lompat lagi ke 4, Ether 4, klik apply, kemudian baru kita copy lagi, kita lakukan untuk Ether 2-nya. Oke, klik apply, oke, 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 dan oke. Kita masuk ke menu switch. Nah, pada menu switch, kita masuk ke menu VLAN. Nah, kemudian kita tambahkan switch 1, kemudian VLAN ID 10. Port yang terhubung ke VLAN 10 yaitu Ether 1, kemudian klik panah ke bawah lagi Ether 2, kemudian panah ke bawah lagi Ether 3. Klik apply, kemudian kita klik copy. Kita buat untuk VLAN 20. VLAN 20 hanya 2 buah, yaitu Ether 1 dan Ether 4. Ether 4. Klik apply, oke, dan oke. Nah, jika benar sudah selesai, perhatikan di sini port yang terhubung yaitu seperti berikut ya. Untuk VLAN ID 10 ada Ether 1, 2, 3, kemudian VLAN ID 20 ada Ether 1 dan 4. Kemudian kita masuk ke menu port. Nah, di sini Ether 1 kita jadikan jalur terang. Caranya, klik 2 kali Ether 1, kemudian pada VLAN modenya itu ganti menjadi secure. Kemudian headernya ganti menjadi add if missing. Untuk default VLAN ID biarkan 0. Klik apply, oke. Kemudian untuk Ether 2 kita klik juga 2 kali. Modenya ganti secure. Kemudian headernya ganti always straight. Kemudian default VLAN ID-nya ganti 10. Klik apply, oke. Dia akan reconnect lagi. Tunggu saja 3 detik. Nah, jika ditemukan tidak bisa connect lagi seperti ini, pindahkan kabel LAN kalian ke port lainnya. Saya contohkan, saya konekkan ke port 4. Klik refresh lagi, kemudian klik MAC address, kemudian connect. Selanjutnya, kita kerjakan untuk Ether 3 dan 4-nya. Kita klik Ether 3-nya, sama seperti Ether 2. VLAN mode-nya ganti secure, kemudian VLAN header-nya ganti always straight. VLAN ID-nya ganti 10, kemudian apply dan oke. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk Ether 4. Setelah ini, pekerjaan kita selesai. Kita kerjakan. Modenya ganti secure, kemudian header-nya ganti jadi always straight.
VLAN ID-nya ingat untuk port 4 itu 20. Klik apply dan oke. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan pengaturan di dua buah router port Mikrotik ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Nomor 5 sudah kita kerjakan. Kita tandai. Nah, kemudian kita diperintahkan pasangkan perangkat sesuai dengan desain topologi, kemudian lakukan pemasangan router board. Oke, lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan dan lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengujian, kita hubungkan kabel dulu seperti ini. Nah, hubungkan port 2 pada Mikrotik pertama ke port 1 pada switch. Nah, kemudian komputer kita masih terhubung di port 2. Oke, jika sudah, kita lakukan pengujian dulu. Nah, cara pengujiannya itu terhubung klien PC atau jaringan kabel terhubung ke port 2. Kemudian IP address DHCP dan sistem operatif Windows. Nah, perhatikan port 2 itu adalah VLAN ID 1. Harusnya kita mendapatkan 40 titik sekian untuk IP dari komputer kita sekarang. Kita cek, kita klik pada bagian ini. Kemudian kita open network and internet setting. Kemudian scroll ke bawah, change. Kita cek IP dari komputer saya. Harusnya dia mendapatkan IP 40 titik sekian. Nah, benar ya teman-teman. Di sini kita sudah mendapatkan IP 40.50. Kita kembali lagi ke soal. Nah, kemudian soalnya lakukan pengujian kedua, yaitu klien laptop itu terhubung ke kabel port 4 pada Mikrotik dengan kabel ya. Klien laptop, nah, kita gunakan komputer yang sama saja. Nah, di sini saya pindahkan LAN pada komputer saya ke port 4 Mikrotik kedua. Oke, sudah disconnect. Saya hubungkan lagi ke port 4 Mikrotik kedua, port 4 switch. Sekarang kita cek lagi IP-nya. Klik kanan, kemudian status, klik detail. Harusnya dia mendapatkan 60. Nah, sudah benar ya teman-teman ya. Sudah mendapatkan IP 60. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Gunakan klien jaringan wireless, gunakan HP ini ya. Gunakan HP Android atau iOS. Kemudian untuk IP address HP-nya itu DHCP. Nah, kita tes dulu ya untuk sebelumnya untuk komputer ini apakah sudah terhubung ke internet. Kita buka Chrome, klik YouTube. Nah, sudah terhubung ke internet. Teman-teman ya. Sudah terhubung ke internet. Sekarang kita close dulu. Kita masuk ke handphone. Nah, di handphone kita masuk ke menu Wi-Fi-nya, kemudian kita klik Wi-Fi-nya. Tadi nama Wi-Fi-nya adalah UKK08 ya. Kita klik, kemudian masukkan passwordnya 123456788, kemudian gabung. Setelah gabung, kita akan diminta untuk login. Nah, di sini perhatikan sudah ada tulisan selamat datang di hotspot SMKN1 Suro. Nah, kita coba masukkan akun admin tadi ya. Akun admin adalah admin. Kemudian passwordnya 12345.
Kemudian kita klik OK. Oke, sudah selesai, kita sudah masuk. Nah, di sini ada tulisan kecil, tulisannya sukses ya. Kita klik selesai. Kita coba buka internet. Kita coba buka YouTube. Nah, sudah terbuka ya. Oke, sudah terbuka teman-teman. Ini sudah jalan YouTube-nya. Sudah berjalan ya. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian masih bingung, silakan ulang-ulang videonya sampai kalian paham. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.